Iya, kita lanjutkan diskusi pemirsa. Saya langsung mau ke Mas Arya Budi. Mas Arya Budi, kalau Anda melihat ini ya, dinamika perolehan suara di Sirekap saat ini kan penghitungannya sudah mulai masuk ke tahap kecamatan lah ya, PPLN sedang dihitung di sana. Anda secara hitung-hitungan melihat kedua partai yang sedang disorot ini nasibnya akan seperti apa gitu? Ya, ada 3 variabel untuk menjawab itu ya. Pertama terkait dengan data massa berangkat dari situ, karena itu yang menjadi, epicenter saat ini ya untuk diskusi dari, terkait dengan P3, PSI ya, karena partai lain memang praktis, sudah di atas 4 ya, terakhir itu seingat saya ada PAN, Demokrat di sekitar 7%, jadi, diproyeksikan akan, lolos berdasarkan data masuk. Pun demikian dengan data quick count berbagai lembaga. Nah, jadi data masuk ini, pileg ini, yang menjadi, diskusi tadi ya, P3 4,01%, kemudian PSI, 3,13% itu menggunakan data masuk, Sirekap, yaitu 65%. Nah, terkait dengan data masuk itu ada yang disebut dengan, stabilitas data atau data stability. Memang 65 itu, sudah di atas 50-an%. Jika kita menggunakan asumsi itu, tidak hanya, dari Jawa tapi juga berdasarkan, rekap, C-hasil atau C1 ya sekarang disebut C-hasil dari, TPS di seluruh Indonesia, fluktuasinya sebenarnya tidak akan, jauh ya, tidak akan melompat, ke 2% bahkan menyentuh 5%, itu sangat kecil. Fluktuasinya paling 1 maksimal 2% atau bahkan mungkin 0, nah, tetapi kita harus menunggu. Jadi data masuk itu memungkinkan adanya fluktuasi, bisa naik pun juga bisa turun. Itu satu hal. Hal kedua, terkait dengan, party ID kita. Jadi gini, partai politik kita itu memang suka atau tidak, mempunyai kelemahan terkait dengan attachment, pemilih terhadap partai, yang disebut di literatur dengan party ID. Jadi kedekatan orang dengan partai itu rendah, Mbak. Jadi sekitar kalau menjelang pemilu, itu angkanya 20-25%. Jika itu bukan di periode pemilu, itu lebih kecil lagi, 10-an%. Jadi ada lebih dari 3/4 pemilih itu yang tidak punya kedekatan dengan partai. Nah, itu yang kemudian, berimplikasi pada, simpangan, pemilih memilih satu partai dan partai lainnya di pemilu yang berbeda. Nah, itu berimplikasi pada, sumbangsih dari suara calon anggota legislatif atau caleg. Nah, kenapa? Karena, jika kita cek di 2019 maupun 14, kebetulan saya juga pernah melakukan studi, terkait dengan suara caleg dan partai. Jadi caleg itu di dalam textbook disebut dengan personal vote. Jadi suara-suara yang yang lahir atau yang muncul dari pilihan terhadap personal, yaitu caleg, nggak ada urusan dengan partai politik. Kemudian yang kedua adalah party vote, atau partai atau suara yang, disumbang oleh memang orang memilih lambang partai, punya kedekatan partai dan seterusnya. Nah, personal vote persoalannya itu angkanya 75% jika menggunakan pemilu terakhir 2019. Artinya gini, jika Ya. partai itu mendapatkan suara 4%, misalnya pas ambang batas, nah 75%-nya dari 4% itu disumbang oleh suara caleg. Nah, konon di 2024 kemarin ya, jika kita mengecek data-data, hasil, quick count berbagai lembaga, nah atau exit poll juga, kebetulan saya juga mengerjakan, di Poltreking, nah itu datanya bahkan naik 80%. Jadi hanya Oke, sisa Mas 20% yang Arya, memilih, kalau misalnya kita nah, berkaca dari pemilu-pemilu sebelumnya, sebenarnya ada anomali suara itu dikarenakan faktor apa saja gitu? Apakah bisa dari suara betul. partai tertentu pindah beralih ke partai tertentu begitu? Nah, jadi, saya selesaikan itu. Jadi jawabannya baru, saya secara induktif tadi ya. Nah, baru ingin saya sampaikan terkait pertanyaan tadi, Mbak Sera, Mbak Maria. Nah, jadi implikasinya adalah, itu suara yang masuk bisa sangat tergantung, basis, pemilih caleg di dapil-dapil tertentu. Jika TPS misalnya, kekuatan caleg itu sangat kuat, nah bisa jadi itu memberikan, pada pergerakan suara partai. Nah, begitupun juga, jika, dapil itu, rendah.
Nah, itu yang kemudian berimplikasi pada stabilitas suara tadi yang masih fluktuatif ya. PSI misalnya tembus 3%, kemudian P3 tembus 4%. Yang jika kita menggunakan data quick count berbagai lembaga, PSI itu terekam sekitar 2,8% ya di hampir semua lembaga survei. Kemudian P3 di angka 3,8% ya. Ada yang hampir menyentuh 4% juga, tetapi memang ada margin of error di sana. Nah, fluktuasi itu yang kemudian bisa jadi disumbangkan oleh para suara-suara caleg ini. Meskipun saya kembali ke variabel pertama tadi, data masuk masih 65% menggunakan Sirekap. Nah, Sirekap ini kan sebenarnya di dalam kajian pemilu disebut dengan e-counting ya, hitung cepat dalam versi penyelenggara. Jadi bukan hitung cepat menggunakan sampel, tapi cepat terkait dengan metode. Meskipun kita agak terlambat ya dibandingkan negara tetangga yaitu Filipina, mereka sudah scanning gitu, C1-nya itu di-scan gitu, mungkin mirip dengan kita, tapi sudah sejak di awal tahun 2000-an dulu. Nah, Mas itu yang Arya. kemudian menjadi problem dan banyak orang ya. Oke, artinya begini Mas, kalau Ya. kita melihat saat ini suara sudah masuk kan 65,8. Apakah kemudian kalau kita melihat 65,8% ini, sudahkah bisa terbaca hasil akhirnya nanti akan berjalan stabil atau berbagai perubahan masih akan mungkin terjadi? Perubahan ada, tapi saya pikir tidak akan signifikan. Persoalannya, Oh. 4% ini angkanya tipis, Mbak. Karena 0, ya. Misalnya bagi P3, selisih 0,1 saja atau selisih 0,5 itu sudah berpengaruh. Ya, begitupun juga bagi PSI ya. Kalau PSI memang bisa 1 sampai 1,5% itu berpengaruh. Jadi dari data 204 juta persoalannya, nah 1% itu setara 2 juta pemilih. Itu angka yang besar. Jadi kita juga harus hati-hati di sana. Jadi kita perlu cek karena sekarang bola ada di KPU, suka atau tidak, transparansi, performa, rekapitulasi itu sekarang semua mata ada di penyelenggara di semua level, terutama di kecamatan, kabupaten karena sudah masuk rekapitulasi. Kalau di level TPS saya pikir sudah beres. Nah, itu yang kemudian harus kita kawal bersama sehingga dalam tanda petik ada transfer suara dan seterusnya itu tidak terjadi. Suara memang pure di TPS masing-masing. Oke, kita ke Bang Rusli Effendi. Bang Rusli, kalau misalnya melihat kan P3 sempat agak kenceng gitu ya. Jangan sampai juga ada manipulasi suara gitu, perpindahan dari suara P3 ke partai-partai tertentu gitu ya. Nah, ini artinya kalau misal tadi dari yang disampaikan Mas Arya kan sebenarnya kan juga tidak akan banyak berubah gitu kan. Nah, ini akan seperti apa? Ya, kita tetap punya keyakinan yang pertama, quick count kita kan rata-rata 4%. Lalu sampai hari ini data kita 4,01. Kemudian kita juga punya data yang alhamdulillah juga kita lewat 4%. Data internal ya? Data internal gitu ya. Dan tentu kita juga berharap kepada KPU untuk benar-benar menjadi juri yang baik ya. Dan kita percaya itu. Gitu. Oleh karena itu P3 tetap pada keyakinannya, maka kita sekarang berfokus pada mengawal suara itu. Dan insya Allah kita yakin P3 aman untuk lewat 4%. Oke, pengawasan tadi Anda sampaikan di lapangan, P3 menemukan tidak sih ada kejanggalan atau anomali suara? Mengingat kemudian kan pada saat suara PSI melejit begitu tinggi, P3 turun, banyak suara-suara sumbang lah di sana. Sejumlah elit partai juga berbicara. Ya, kemarin kita ketika 3,97 itu memang kita agak sedikit bertanya-tanya ini kenapa terjadi, lalu ada peningkatan signifikan oleh saudara kita PSI ya. Tapi kita tadi punya prinsip berbaik sangka. Ini mungkin fluktuasi yang relatif kita anggap wajar saja. Tapi yang penting bahwa hari ini ternyata kenaikannya aman lagi. Gitu ya. Karena itu perintah Ketua Umum kita Pak Mardiono bagaimana ini kita kawal. Makanya lah kita rapat koordinasi ada 4 zona. Kita kumpul data, ya, dan insya Allah P3. Nah ini nggak boleh satu hilang, satu suara pun nggak boleh. Ketika era demokrasi langsung one man one vote, ini suara rakyat sangat berharga. Demokrasi langsung itu coba bayangkan seorang profesor memberikan suara 1
sama haknya juga dengan orang awam. Atau sebenarnya orang awam sama juga dengan orang pintar. Ulama besar yang kita hormati dengan orang awam juga sama. Karena itu suara rakyat satu ini harus kita jaga. Ini mandat, Pak. Kan mandatnya ada pada rakyat. Karena itu kita sangat menjaga dan berharap juga kepada KPU untuk benar-benar mengawal suara ini dengan adil, tidak ada kecurigaan. Masih optimis sih, ada juga punya hasil quick count katanya. Mas Arya, tapi kalau misalnya tadi apa yang disampaikan Mas Arya begitu ya, kan paling tidak walaupun sudah saat ini masih 65% gitu ya, tapi kan tidak akan perubahan signifikan gitu, kenaikannya juga tidak akan sampai 5% gitu, karena tipis-tipis banget gitu ya, tidak mungkin. Nah artinya bagaimana nih sejauh ini akan tetap merasa bisa gitu di ambang batas 4%, atau kalau misalnya berdasarkan tadi apa yang disampaikan oleh pakar politik, rasa-rasanya tidak mungkin begitu? Ya, kalau kami sih merasa tetap ini sesuai dengan track ya, artinya kami juga punya data-data sebelum coblosan itu berapa, kemudian setelah coblosan itu berapa data-datanya? Dan kita merasa bahwa itu masih make sense. Data internalnya berapa persen, Bang? Kenapa? Data internal berapa persen tadi? Nah itu yang mungkin, tapi saya juga tadi sampaikan di atas 4%, di bawah 5% sih ada. Jadi tapi saya pikir ini merupakan harus yang kita sikapi positif ya. Artinya semua tadi ada nada miring atau nada sumbang dan sebagainya, itu bukan berarti perjuangan itu harus diselesaikan sampai di situ. Karena apa? Karena masih ada suara rakyat yang masih mungkin tergelincir ke sana kemari gitu kan ya. Itu harus dijaga. Benar? Ketar-ketir nggak sih, Bang? Iya. Kenapa? Ketar-ketir nggak? Deg-degan gitu, karena kan tadi pakar politik bilang kan agak sedikit tidak mungkin gitu bisa capai ambang batas. Ini kan nggak mungkin itu kan kalau misalnya gini, untuk partai-partai kecil dan marginal ya, saya sebut aja marginal ya, bahkan 1%, 2% itu berarti. Mungkin kalau mungkin udah yang 10%, 15% itu nggak terlalu ngaruh gitu ya. Tapi kalau untuk yang kami ini naik sedikit-sedikit aja, bahkan dari P3 naik 0, sekian aja itu udah merupakan suatu kemajuan gitu ya. Tetap harus kita perjuangkan ya. Artinya bukan berarti apa kita menafikan apa pendapat-pendapat yang lain, tapi saya pikir kami mempunyai data dan itu memang tetap harus diperjuangkan. Itu yang disampaikan Ketua Umum. Oke, baiklah. Kalau terkait data, kami juga ingin konfirmasi. Ada beberapa hal yang kemudian beredar di media sosial, gitu kan. Kami mumpung ada orangnya di sini kan, nanti kita akan klarifikasi mengenai ada yang menyatakan heboh isu suara PSI besar karena diduga tertukar dengan suara tak sah. Nah ini kita akan bahas nanti ya Bang, usai jeda saat lagi.